Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba bahas outlook atau mungkin pandangan saya pribadi terhadap Bitcoin dan market crypto ya. Kedepannya tuh kira-kira bagaimana. Nanti kita lihat dari long term time frame sampai ke daily time frame juga. Seperti biasa, analisa teknikalnya dan mungkin beberapa hal yang harus kita perhatikan juga sebagai key supportnya. Oke, jadi nanti kita coba bahas, kita coba update dulu keadaan market crypto hari ini bagaimana. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu supportnya ya. Thank you untuk like-nya ataupun komennya ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Kita lihat Bitcoin memang market crypto hari ini sedikit mengalami koreksi. Bisa kita lihat Bitcoin di level 43 ribuan, kita Ethereum di 3100 dan rata-rata ini mengalami koreksi juga ya. Bisa kita perhatikan banyak sekali altcoin mengalami koreksi. Masih ada beberapa yang hijau kita seperti Litecoin ataupun Chainlink, tapi kenaikannya nggak terlalu signifikan sekali. Dan kalau kita lihat untuk Fahrenheit Index bagaimana, untuk Fahrenheit Index kita memang masih di level neutral. Nah, kenapa bisa turun? Mungkin salah satu efeknya ini adalah efek dari inflasi yang sempat kita mention di video yang lalu di sini ya. Nanti saya coba link di deskripsi kalau misalnya teman-teman ketinggalan beritanya juga. Nah, intinya adalah kemarin ini ada announcement untuk kira-kira tuh inflasi di bulan Januari itu berapa besar gitu ya. Dan memang kita sempat bahas ekspektasinya dari pengamat ekonomi juga ekspektasinya adalah mungkin di sekitar level 7,2% untuk inflasinya sendiri. Berarti apa? Berarti kalau misalnya inflasi di atas ekspektasi, itu kan dua ekspektasi. Biasanya itu volatilitas mungkin market sedikit koreksi juga karena kan di atas ekspektasi dan nggak terlalu bagus juga. Terlebih lagi, bisa ditambah lagi karena kenapa? Karena US inflation hits highest level. Maksudnya paling tinggi sejak dari 40 tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang ini tuh benar-benar hal yang harus diperhatikan oleh the Federal Reserve juga atau Central Bank Amerika lah tentang inflasi ini. Dan memang menjadi fokus mereka untuk saat ini. Bagaimana cara mengkontrol inflasi. Dan memang benar, kemarin di Januari sendiri inflasinya 7,5% ya. Ini membuat memang Bitcoin pun sedikit goyah, makanya sedikit mengalami penurunan juga. Dan memang kita bisa lihat juga Federal Reserve sendiri di bulan Februari 14, berarti mungkin hari Senin, dan mungkin Februari 14 malam ya, kalau di Indonesia mungkin, ini ada meeting lagi. Dan mereka memang lagi ada meeting tentang apa? Tentang, kita bisa lihat dari sini, review and keputusan determination dari apa? Dari discount rates lah, atau untuk suku bunga juga. Dia mau bahas suku bunga dan mungkin bagaimana cara kontrol, apakah interestnya kalau misal suku bunganya naik kira-kira berapa banyak gitu ya. Dan memang lagi banyak pembicaraan tentang makroekonomi nih di market crypto, karena mungkin ini yang menjadi penentu arah market crypto selanjutnya. Nah, nanti kita bahas juga ya. Dan memang sebenarnya kalau untuk makroekonomi agak sedikit susah ditebak kira-kira regulasi apa yang akan Federal Reserve implementasikan di kedepannya gitu ya. Tapi nanti kita coba analisa aja. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Tapi sebelum masuk ke dalam analisa teknikal, mungkin saya disclaimer juga ya. Disclaimer on semuanya. Dan do your own research juga ya. Nah, sekarang kita masuk, kemarin kita langsung ke time frame kecil aja, mungkin di time frame 30 menit, dimana kita lihat pergerakan volatilitas yang sempat kita mention juga. Pada saat ada pengumuman penting, biasanya market crypto tuh volatilitasnya cukup tinggi. Kita bisa lihat kemarin pengumuman inflasi itu di setengah 8.30 setengah 9 WIB. Dan kita bisa perhatikan, karena nggak sesuai ekspektasi ya, tadi kita sudah bahas, karena tidak sesuai ekspektasi, ini pada saat pengumuman keluar langsung kita mengalami penurunan yang cukup signifikan sih sebenarnya. Ini turunan sekitar berapa nih? Sekitar 3%, 3,7%, hampir 4% dari Bitcoin, dan mungkin altcoin-altcoinnya biasanya juga terdampak. Tapi malah setelah kita turun, gak lama kemudian lalu kita pump kembali ke atas, malah membentuk higher high yang baru gitu ya. Kita naik ke atas, lalu gak lama kemudian akhirnya kita perlahan-perlahan kita mengalami penurunan gitu, dan sampai sekarang kita konsolidasi di level sekitar 43.500-an. Nah, oke, terus bagaimana? Nanti mungkin kita bahas lanjutan lagi secara time frame di 1 day atau 4 jam, tapi kita bahas dulu outlook di weekly ya. Secara long termnya itu bagaimana ya? Bentar ya. Nah, kita masuk di sini di level ini, kita ke time frame weekly. Nah, bisa kita lihat di time frame weekly sendiri, bisa kita perhatikan memang ini sebenarnya sudah sempat saya jelaskan juga di beberapa video terakhir kalau teman-teman ada yang ingat, dimana kita mention bahwa Bitcoin ini memang bisa dibilang bergeraknya tuh selama 1 tahun terakhir. Kita lihat dari Januari 2021 ya, berarti hampir 1 tahun terakhir ini
ya kita tuh bergeraknya di range ini gitu, di range high kita dan di range low-nya gitu ya. Kita bisa perhatikan ini di sekitar level 60 ribuan ini untuk yang di range high-nya dia, dan mungkin di level 30 ribuan ini di bawah di range low-nya. Atau dengan kata lain bisa kita bilang memang Bitcoin ini tradingnya sideways, naik ke atas turun ke bawah lagi, naik ke atas turun ke bawah lagi, dan belum ada arah yang mau ditentukan oleh Bitcoin gitu ya. Of course, kalau misalnya kita lihat untuk penentuan arahnya itu adalah pasti kalau misalnya di range low-nya, kalau Bitcoin lose range low-nya atau di support bawahnya ini di sekitar level 30.000 sampai 28.000 gitu ya. Nah, ini akan sedikit berbahaya gitu, karena mungkin kalau misalnya kita turun, artinya mungkin ini Bitcoin sudah menentukan arahnya lah dalam beberapa bulan ke depannya juga. Apakah kita mengalami penurunan? Dan ini pun, skenario ini pun masih bisa terjadi lagi. Kenapa? Karena saya harus mention juga tentang adanya namanya federal gitu ya, secara makroekonominya. Kita kan nggak tahu ke depannya bagaimana ya. Jadi itu. Tapi kalau saya rasa sendiri kemungkinan besar, atau mungkin kalau pandangan saya pribadi ya, mungkin masih ada kemungkinan juga kita masih bisa untuk naik kembali ya. At least kita tes mungkin di level 48 ribuan atau mungkin di sekitar level 50 ribuan gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat, memang ini volatilitasnya cukup tinggi ya. Sebagai perspektif saya coba memberikan teman-teman gambaran dimana bisa kita perhatikan ini di Januari ya, dimana kita naik. Bayangkan ya, naik 108% dalam beberapa minggu saja gitu ya. Naik 108%, kemudian kita turun kembali ke level 30 ribuan, 28 ribuan, turun 51% ya. Lalu kembali lagi kita naik ke atas lagi kembali 114% ke range high-nya dia. Bahkan ini kita membentuk all time high, lalu ini turun lagi gitu ya. 51%. Tapi salah satu yang harus bisa di-mention yang masih sedikit bagus ya, itu adalah kita tuh sebenarnya kalau walaupun kita range sideways seperti ini, tapi ini kita bisa dibilang kita lagi uptrend juga sih, dimana ini higher high-nya kita, ini adalah higher low, ini higher high, ini higher low gitu ya. Jadi kalau misalnya kita higher high di sini, ya ini masih cukup bagus gitu. Kita range-nya kembali lagi naik seperti ini. Itu yang salah satu yang cukup bagus kalau kita lihat dari long term time frame. Nah, kalau kita lihat dari money time frame, salah satu yang bisa kita bilang, bisa kita mention, ini kalau secara volume, kalau teman-teman perhatikan volumenya. Nah, sebenarnya kalau untuk di Bitcoin, karena Bitcoin mungkin kalau dikatakan market crypto ya, 50% atau hampir 40% itu dikuasai oleh Bitcoin. Jadi kita lihat Bitcoinnya saja pergerakannya bagaimana, itu bisa kita lihat untuk altcoin pergerakannya hampir sama atau mengikuti Bitcoin. Dan bisa kita lihat memang di awal 2021, kita lihat Januari, Februari, Maret di sini, volumenya bisa kita perhatikan. Nah, ini volumenya cukup tinggi, naik gitu ya. Artinya ini demand besar gitu ya, volumenya tinggi. Tapi kemudian kita mengalami penurunan di bulan April, Mei gitu ya, di mana Mei-nya ini yang dumpnya cukup besar dan kita lihat selling volume itu turun cukup drastis gitu ya. Lalu di sini kita mengalami kenaikan kembali bahkan all time high. Tapi kalau kita lihat secara volumenya sendiri, teman-teman bisa compare volumenya aja. Ini volumenya sebenarnya kita turun terus gitu. Artinya memang kalau secara institusi atau secara big player untuk Bitcoin ini sudah hilang atau sudah berkurang dari market crypto ini udah dari sejak, mungkin bisa dibilang dari sejak bulan Juli. Walaupun kita naik, ini kenaikannya nggak terlalu signifikan gitu dari volumenya saja. Lalu kita ada dump, dan mungkin ini adalah sign atau pertanda mungkin bisa ada kenaikan kembali gitu ya. Tapi ya kembali lagi, secara makronya agak susah untuk diprediksi. Jadi itu secara monthly time frame-nya yang bisa kita jadikan seperti untuk gambaran lah gitu ya. Nah, sekarang kita bahas untuk short term time frame-nya bagaimana nih kalau kita lihat dari daily gitu ya, daily time frame. Nah, kita lihat dari sini close volume dulu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang yang sempat kita mention juga, dimana kalau untuk short term resistance sekarang kita adalah di level 44.000, dan ini mention memang sempat kita ke 45 ribuan gitu ya, atau mungkin ini ya 45 ribuan. Tapi bisa kita lihat kalau secara daily time frame ini Bitcoin belum bisa closing di atas 44.000 atau 45.000 lah gitu. Jadi belum bisa dibilang kita udah break resistance nih, belum gitu ya. Kita lihat ini cuma wick atau shadow candle doang ya, bukan body candle-nya sendiri. Jadi kita belum konfirmasi kita udah bisa break di atas ini. Itu salah satu level yang bisa kita perhatikan. Artinya apa? Artinya di atas ini memang cukup ada selling pressure di atas, dan mungkin kalau secara short term saya rasa sendiri mungkin ada potensi mungkin kita bisa mengalami sedikit 1-2 hari ke depan ya, atau 1-3 hari ke depan mungkin kita bisa
sedikit mengalami koreksi dulu gitu ya, karena kita lihat ada resisten di sini, mungkin kita bisa turun dulu, hit support gitu ya, mendapatkan demand kembali untuk tes kembali ke resisten ke atas lagi, kira-kira seperti itu ya. Dan memang kalau kita lihat dari indikator berikutnya, mungkin kita lihat dari stochastic RSI sendiri, memang secara daily stochastic RSI ya, ini kita sudah kembali di level overbought gitu. Jadi kalau misalnya kita kembali ke level tengahnya gitu ya, antara di sini, nah ini lebih healthy juga lah untuk kita konsolidasi di sini. Mungkin kita coba tes lagi untuk ke atas, kira-kira seperti itu. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita mention? Nah, kalau untuk yang bagus, memang kalau kita perhatikan di sini ya, yang salah satu yang cukup bagus adalah di mana Bitcoin ini sudah bisa berhasil break dari resistennya dia nih, yang warna kuning. Teman-teman bisa perhatikan garis yang warna kuning. Nah, ini cukup signifikan sekali, dan memang ini hampir sama atau bisa kita samakan juga mungkin saat konsolidasi kita di bulan Mei di sini juga gitu ya. Dan memang kalau saya bandingkan gitu ya, memang dia nggak perfectly sama atau benar-benar sama, secara sentimen juga nggak sama. Tapi ya mungkin kalau dari price action sendiri atau secara sentimen ini sama, di mana sama-sama mengalami bearish sentiment. Dan ini pada saat kenaikan di sini pun banyak yang bilang ini bisa terjadi bull trap, hampir sama seperti yang kita alami sekarang. Tapi bedanya mungkin kalau untuk sekarang kita lebih slow, lebih pelan ya, karena kita lihat konsolidasi di sini cukup pelan, cukup bertahap. Sedangkan kalau yang di bulan Juli di sini kita kenaikannya cukup signifikan sekali nih. Ini kita naik 44% ya, langsung naik 44%, cukup signifikan. Makanya masih ada possibility di mana Bitcoin ini masih bisa ada kenaikan tambahan lagi, karena sebelumnya kita lihat case sebelumnya itu kita naik 44%. Kita coba hitung kalau misalnya kita naik 44% di saat kita mengalami kenaikan juga ya dari sini pada saat kita break trend line-nya. Naik 44%. Nah, ini kembali lagi ke level 53 ribuan, dan memang sebelumnya kita juga sempat mention mungkin kalau ditanya best case scenario untuk Bitcoin ya mungkin di level 53 ribu kalau kita lihat apakah dia bisa rally kembali ke atas gitu ya. Apakah ada kemungkinan? Ada, tapi mungkin kalau untuk sekarang kemungkinan sedikit kecil ya, tapi bukan berarti nggak ada sama sekali ya. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita perhatikan untuk di 4 hour time frame sendiri, kita lihat lebih kecil lagi ya. Memang di sini kita bisa lihat mention, mungkin kita bisa dibilang ada sedikit rising wedge patterns ya di sini, yang sebelumnya kita bilang ascending triangle ya, tapi di sini mungkin lebih ke arah rising wedge. Nah, mungkin seperti ini. Dan kita lihat dari sini pada saat rising wedge terjadi, dia breakdown kan ke bawah, kita bisa lihat mungkin potensi skenario support berikutnya itu di sekitar level 41.800-an gitu ya. Ini juga cukup oke sih sebenarnya ya, karena kita lihat sebelumnya ini menjadi level resisten di beberapa jam lah ini ya, mungkin dalam 1-2 hari waktu ini di tanggal 5 Februari sampai 6 Februari. Di sini kita konsolidasinya cukup lama juga, tapi saya rasa ini bukan support yang kuatnya juga sih ya. Kalau misalnya kita tarik dari level Fibonacci-nya, mungkin kita tarik dari level sini, dari high-nya dia ke low-nya, mungkin di level sini. Kita coba rapikan sedikit. Nah, kalau misalnya seperti ini, salah satu memang supportnya tadi kita mention itu mungkin di level 41.800. Kalau misalnya kita lihat Bitcoin ini mengalami koreksi kembali ya, ini bisa dijadikan mungkin opportunity untuk dollar cost averaging atau dicicil ya, bukan artinya langsung beli langsung. Kenapa? Karena memang kalau secara makro lagi nggak 100% green light atau hijau gitu ya, lampu hijau gitu ya. Kalau mau beli mungkin dicicil untuk tradingin gitu ya, ataupun kalau misalnya mau invest juga nggak apa-apa, tapi ya kembali lagi cicil lebih baik. Dan kalau saya rasa untuk support kuatnya justru di level sekitar level 40.900-an. Ini mungkin di sekitar level 41.000 lah. Persis di golden ratio 0,618. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai acuan mungkin kalau Bitcoin bisa mengalami koreksi sampai ke level ini. Ini mungkin dalam 1-3 hari ke depan ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin mengalami koreksi ke sini ya. Ini penurunan sekitar 5%. Kembali lagi kita bisa lihat dari sini ya. Kalau misalnya kita tarik kembali ke sini, nah ini bisa dijadikan level juga 0,618 menjadi level previous supportnya dia juga. Dan kalau kita lihat dari secara time frame one day, kalau misalnya kita lihat pergerakannya seperti ini, bisa kita lihat, ini saya coba close Fibonacci-nya ya. Nah, bisa kita lihat dari sini, kita coba rapikan sedikit. Nah, ada potensi memang kalau misalnya seperti ini terjadi dan Bitcoin mengalami koreksi antara di level 41.800 ataupun di sekitar level 41 ribuan, ini mungkin ada potensi kita membuat level
inverse head and shoulder, tapi kembali lagi ini kalau benar-benar Bitcoin bisa mempertahankan supportnya gitu ya. Dan kalau misalnya inverse head and shoulder ini terbentuk, ya biasanya ini kan adalah pattern yang cukup bullish juga ya. Kalau patternnya cukup bullish, mungkin malah kita bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekali ya. Tapi kembali lagi, ini best case scenario juga, ini di sekitar level 56.000 gitu ya. Jadi ini adalah outlook mungkin untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman suka gambaran seperti ini, jangan lupa untuk like videonya ataupun share, ataupun subscribe untuk yang belum subscribe. And thank you semua for watching. See you in the next video. Bye-bye.